Oke, 1 2 3 masuk. Cek cek. Selamat datang. Selamat datang di video kesekian ya. Kali ini kita membahas bird gitu ya. Nah, bird ini apa? Bird ini nanti kita akan bahas. Kita mulai dulu ya. Bird, nenek moyang LLM sebelum ChatGPT menyerang gitu ya. Sebelum ada ChatGPT. Nah, LLM atau large language model itu dalam beberapa bulan terakhir atau mungkin sekitar 1 sampai 2 tahun terakhir itu menjadi salah satu kata-kata yang apa ya, kata-kata yang populer lah, kata-kata yang tenar, kata-kata yang wah gitu loh ya, terutama di dunia tech industry ya, di dunia tech industry. Jadi software engineer, terus orang-orang yang bergelut di bidang tech gitu ya, ini sedang hangat-hangatnya membahas teknologi ini. Nah, bahkan beragam company gitu ya, beragam company, bukan cuma company-company raksasa seperti Google, eh, seperti Alibaba. Itu bukan cuma mereka yang ikut dalam tren ini, seperti company-company baru seperti Mistral, terus ya company-company baru itu juga ikut gitu ya, untuk mempublish atau mendeliver large language model atau ya AI product lah, AI product sejenis ke market. Nah, walaupun hampir semua orang tahu gitu ya kalau LLM ini itu dipopulerkan oleh OpenAI di GPT-3 gitu ya. Sebenarnya teknologi ini itu sudah ada jauh sebelum itu gitu. Jadi teknologi ini mah bukan teknologi baru banget, bukan gitu ya. Jadi ini itu teknologi language model yang menggunakan transformer itu sudah ada sejak tahun 2017 atau 2018 gitu ya. 2017 itu tahun dimana paper Attention is All You Need rilis. Nah, tahun 2018 itu paper dimana sebuah open weights language model yang untuk general task itu rilis, yaitu namanya BERT model. Nah, BERT model ini dibuat oleh Google dan dibuat open source gitu ya. BERT model ini menandai mulainya gitu ya pemakaian transformer model dalam penggunaan uh, NLP task yang general atau ya task-task language yang general ya. Nggak cuma misalkan kalau misalkan waktu waktu paper Attention is All You Need itu rilis kan, dia kan waktu itu untuk spesifik untuk translation. Nah, tapi BERT model ini bisa untuk general general NLP task gitu ya. General language model lah, bisa ya. Nah, BERT model ini saat itu dipakai oleh Google, sistem internal Google semenjak itu ya, semenjak semenjak BERT model ini dikembangkan oleh Google. BERT model ini dipakai oleh sistem internal Google. Contohnya di search engine. Sebelum dan sesudah ada BERT itu performa search engine itu naik gitu ya. Jadi search engine itu menjadi lebih kontekstual, lebih akurat dan sebagainya gitu ya. Uh, Teknologi dibalik itu ya BERT model ini gitu ya. BERT model ini. Jadi ya walaupun kita tidak tahu apa itu BERT model, ya kita ya sudah family, sudah sering menggunakan tanpa kita sadari karena kita menggunakan search engine Google gitu ya, dari dulu gitu ya, dari dulu hampir semua orang ya pakai search engine Google. Dan ya di saat kita memakai itu ya kita uh, secara tidak langsung kita juga memakai BERT model. Nah, karena BERT model ini apa sih namanya, kegunaannya general gitu ya, general purpose. BERT model ini juga di fine tune ke berbagai bahasa atau diadaptasi ke berbagai bahasa. Salah satunya adalah bahasa Indonesia tentu saja gitu ya. Model-model seperti Indobert, BERT Based Indonesian dan Indonesian Roberta itu adalah language model bahasa Indonesia yang sepuh gitu ya. Itu tuh udah dari tahun 2000
2021 kayaknya sih, 2021 itu sudah ada kayak gitu ya, sebelum sebelum ChatGPT gitu ya. Jadi ya, nah yang namanya language model bahasa Indonesia itu bukan ChatGPT pionirnya gitu ya. BERT model ini yang pertama gitu ya. Nah, paper ya seperti tadi saya bilang gitu ya. Paper BERT ini diperkenalkan pada tahun 2018 gitu ya namanya. Nah, apa sih judul papernya itu, BERT Pre-training of Deep Bidirectional Transformer for Language Understanding. Nah, ini uh, di tulisannya 24 Mei 2019, namun ini adalah semacam kayak republish revisi gitu, cuman pertama kali dirilis itu tahun 2018. Nah, kita membahas teknisnya gitu ya. Berbeda dengan language model modern seperti Llama 2, Mistral, Gemini, terus GPT dan sebagainya yang baru-baru gitu ya. BERT model ini menggunakan arsitektur encoder only dibanding decoder only. Jadi BERT model ini sama-sama bukan full transformer ya, tapi dia menggunakan bagian encoder side-nya aja gitu ya. Jadi dia itu pada dasarnya gitu ya, pada dasarnya encoder only kan tidak mempunyai output, dan ya memang gitu ya, BERT model ini pada dasarnya tidak memiliki output layer independen. Jadi saat keluar gitu ya, saat di encoder blok terakhir itu dia mengenerate semacam latent space gitu ya, atau semacam embedding lah. Nah, tapi ya apa sih namanya, tentu saja kita bisa memilih output layer yang untuk kegunaan yang akan kita pakai gitu ya. Jadi misalkan uh, mau pakai text classifier, atau mau pakai sentiment analysis dan sebagainya itu bisa gitu ya. Mau pakai bahkan question answer itu bisa gitu ya. Translation juga kayaknya sih bisa sih, kayaknya bisa. Nah, dibanding LLM modern, BERT model ini juga di training dengan cara yang berbeda karena arsitekturnya itu juga berbeda. BERT model itu menggunakan metode Masked Language Model dan Next Sentence Predictor gitu ya. Masked Language Model itu apa? Jadi Masked Language Model itu uh, kita punya se teks gitu ya, teks dari teks yang isinya banyak banyak kata, banyak kalimat, dan banyak paragraf lah gitu ya. Nah, terus kita menghilangkan sebanyak sebagian kecil gitu, sebagian kecil kata di dalamnya gitu ya. Jadi kita hilangkan kata, sebagian kecil kata di dalamnya. Terus BERT model ini akan ditrain untuk menebak gitu ya, kata-kata tadi yang dihilangkan itu tadi apa gitu loh. Itu yang nama Masked Language Model. Atau gini deh, saya liatin ini nih ya, visualisasinya ya. Masked Language Model BERT ya. Masked Language Model itu nah seperti ini. Jadi misalkan nih, how are kosong mask ya, ini kosong gitu ya, doing today. Nah, dia disuruh menebak si kata yang ada di sini gitu ya, yang warna merah ini. How are you doing today, how are they doing today gitu ya. Nah, itu cara proses trainingnya. Jadi bukan next token predictor atau next word predictor seperti LLM modern saat ini gitu ya. Lalu juga dia ditrain menggunakan sentence predictor. Jadi sentence predictor itu beda ya dengan next token predictor. Jadi kalau next sentence predictor itu the whole sentence. Jadi satu kalimat utuh gitu ya. Ada satu kalimat utuh dan satu kalimat utuh kedua. Dia menebak ini nih, apa sih namanya, kalimat selanjutnya itu benar atau salah gitu ya.
Jadi ya begitulah caranya gitu ya, untuk men-training model BERT ini. Jadi dia itu apa sih namanya, berbeda lah, berbeda cara trainingnya, berbeda arsitekturnya, dan hal tersebut juga yang membuat BERT model ini mempunyai semacam apa ya namanya, semacam advantage dibanding decoder only transformer yang ada sekarang gitu ya, arsitektur yang ada sekarang gitu ya, dan itu akan saya kasih tahu di slide selanjutnya. Nah, karena proses training yang berbeda tadi, BERT model ini didesain untuk menjadi model yang melakukan task diskriminatif dibanding task generatif. Bisa BERT model itu untuk task generatif seperti question answering gitu ya. Cuman apa sih namanya, advantage dari encoder only atau di encoder side-nya itu yaitu adalah untuk discriminative task. Discriminative task itu apa? Discriminative task itu bisa dibilang adalah task untuk apa ya? Semacam memapping gitu ya, memapping input menjadi output yang sudah ditentukan gitu. Jadi outputnya adalah misalkan outputnya iya atau tidak. Itu misalkan ini ya, apa sih namanya? Next sentence predictor gitu ya. Sentence ini, sentence 1 dan sentence 2 dimasukin input, terus apakah itu sentence yang valid, iya atau tidak gitu ya. Itu diskriminatif. Atau misalkan apa sih namanya, sentimen analisis gitu ya, sentimen analisis. Apakah kalimat ini atau apakah gabungan kata ini adalah kalimat yang toksik atau tidak gitu ya. Apakah sentimen di kalimat ini negatif atau positif gitu ya. Itu diskriminatif. Kalau generatif itu seperti ya language model kebanyakan gitu ya. Language model kebanyakan yang cuma ngegenerate gitu ya. Ngegenerate sesuatu gitu. Ngegenerate sesuatu berdasarkan probabilitas dataset yang ada di yang dia train gitu ya. Itu generative model. Nah, BERT model ini karena punya arsitektur yang berbeda, karena di training dengan metode yang berbeda juga, dia mampu menangkap konteks dan pattern yang lebih akurat dan presisi gitu ya, dibanding decoder only LLM. Sehingga ya sangat cocok untuk banyak diskriminatif task gitu ya. Sangat cocok untuk task-task yang membutuhkan apa ya, membutuhkan klasifikasi, membutuhkan membutuhkan pembeda yang presisi gitu ya antara satu dengan yang lain gitu ya. Itu diskriminatif task. Walaupun punya ukuran parameter yang kalah besar dibanding banyak LLM modern gitu ya. Kayak LLM sekarang kan paling kecil juga ukurannya satu billion parameter, 2 billion parameter, 3 billion parameter, itu udah kecil banget gitu. Nah, BERT model ini jauh lebih kecil daripada itu. BERT model ini ukurannya kurang dari 1 billion parameter, bahkan kurang dari setengah billion parameter gitu ya. Jadi BERT model ini kalau dibanding LLM yang ada sekarang itu ya sangat kecil gitu ya, sangat kecil. Nah, seperti saya bilang tadi, karena BERT model ini pasti namanya dia encoder only, jadi kita harus memilih output layer sendiri gitu ya. Jadi kita tuh ya minimal memilih gitu ya, mau buat text classifier atau mau untuk sentiment analysis atau untuk apa, atau misalkan kita mau membuat output layer custom sendiri juga bisa gitu ya. Jadi penggunaan BERT model ini ya luas sebenarnya gitu ya, walaupun dia encoder only ya. Nah, ini ukuran BERT model ya. Ukuran BERT model itu ada dua, ada BERT base dan BERT large ya, dan ukurannya itu jauh lebih kecil dibanding LLM yang ada sekarang.
Bird bird yang paling gede aja ini bird large itu cuma 340 juta parameter. Kalau dibanding sama apa sih namanya LLM yang kecil kayak misalkan 3 billion parameter kan itu udah 10 kali lebih kecil dibanding yang 7 miliar parameter itu udah hampir 20-an kali lebih kecil gitu ya. Apalagi dibanding LLM raksasa gitu ya yang ratusan miliar parameter itu udah apa sih namanya rasio perbandingannya jauh jauh lebih kecil gitu ya. Namun kedua model ini itu masih relevan digunakan sampai sekarang gitu ya. Terutama untuk tas-tas atau kegunaan yang tadi ya yang diskriminatif dan spesifik gitu ya. Jadi bird model ini masih sangat layak digunakan kalau kita tahu kita mau ngapain gitu ya. Terus apa sih namanya bird modelnya di fine tune sesuai dengan keperluan kita gitu ya. Jadi cost kita untuk melakukan hal tersebut itu jauh lebih kecil dibanding kita memakai LLM modern gitu ya. LLM modern paling kecil aja yang usable gitu ya. Yang usable itu kayak 7 miliar parameter gitu ya. Ya walaupun itu murah gitu ya. Tapi kan kalau misalkan kita nge-fine tune LLM seperti itu terus kita host sendiri gitu ya, itu kan ya mahal-mahal juga karena kita harus nyewa GPU ya, harus nyewa GPU cloud dan nyewa GPU cloud independen ya tidak murah gitu ya. Tidak murah. Saat kita memakai LLM di cloud service kan itu kan LLM yang dipakai sharing gitu ya dengan pengguna-pengguna lain dan itu pun bukan fine tune berdasarkan use case kita. Jadi itu masih LLM yang general gitu ya. Dan itu di sharing dengan sebegitu banyak orang sehingga costnya jadi murah gitu ya. Kalau misalkan kita mau nge-host LLM sendiri kan kita harus nyewa GPU cloud sendiri, terus harganya pun ya tidak murah tadi gitu ya. Kalau misalkan kita pakai Bird kan kita bisa pakai misalkan CPU only cloud itu juga kayaknya bisa deh kita pakai Bird. Jadi jauh lebih murah gitu ya. Nah, conclusion. Bird model ini menjadi salah satu open weights language model ya paling berpengaruh sebelum decoder the only transformer hadir. Jadi sebelum ada Mistral, sebelum ada Llama gitu ya. Yang membuat teknologi ini tuh ada di komunitas open source itu ya ini Bird gitu ya. Google ini yang merilis Bird ini gitu ya. Jadi ini model bersejarah gitu ya. Ini model bersejarah sangat berguna gitu ya. Dan bahkan masih bisa digunakan sampai sekarang gitu ya. Ya, kalau kita tahu use case kita dan apa sih namanya kita tahu cara menggunakan Bird modeling gitu ya. Itu akan menjadi salah satu tools yang bagus, tools yang murah dan tools yang efektif dan efisien gitu ya. Sekian. Terima kasih. Kita ketemu di video selanjutnya.